Lagi-lagi Malaysia marah dan cemburu karena anak muda di Malaysia lebih suka menggunakan bahasa Indonesia untuk pergaulan ketimbang bahasa Melayu Malaysia. Waduh, kenapa harus cemburu? Mungkin mereka melihat perkembangan pergaulan di sana lebih suka menggunakan bahasa Indonesia dan mungkin bahasa-bahasa Indonesia lebih enak didengar untuk bergaul gitu ya teman-teman ya. Kita ngopi dulu biar nggak keles nih ya, sabar-sabar ya. Memang fakta, banyak anak muda di Malaysia itu suka banget menggunakan bahasa Indonesia dalam pergaulan ya teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang baru banget nemuin channel ini, gue minta dibantu untuk diklik tombol subscribe-nya supaya nanti kalau misalnya gue upload video terbaru kalian akan dapat pemberitahuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa gue pengen bilang terima kasih nih ya buat teman-teman semua yang udah dukung channel gue dengan cara like, comment, and subscribe. Dan buat teman-teman yang baru banget nemuin channel ini, sekali lagi gue minta dibantu didukung channel ini biar lebih berkembang dengan cara diklik tombol subscribe-nya, diaktifin notifikasinya supaya nanti kalau misalnya gue upload video terbaru kalian akan dapat pemberitahuannya. Kita langsung aja cek di video yang pertama. Kira-kira ini bukti nih ya bahwa anak-anak di Malaysia menggunakan bahasa Indonesia atau lebih suka menggunakan bahasa Indonesia ketimbang menggunakan bahasa Melayu Malaysia nih teman-teman. Syifa, aku kepengen lah makan kebab. Yuk kita ke sono. Kalau orang Jaksel bukan cakap kepengen, tapi BM. BM, apa tu? Short form ke? Iya, BM tuh singkatan, banyak mau. Jadi kayak craving gitu. Aka jadinya mau pesan apa? Aku selalu pesan ini karena enak banget. Bangetnya biasa aja, nggak usah diteken gitu. Banget. Kan udah sering makan sini, ke? Ya sih, aku sering makan di sini dong. Nggak usah pakai sidan dong. Iya, aku udah sering makan sini. Dah gitu aja. Oh, aku selalu tengok sinetron. Asyik nasi sama adong aja. Patutlah Akani selalu makan damaskus sebab sedap doh. Tadi makan nasi Arab, enak cuy. Cuy udah nggak zaman lah kak. Enak aja. Orang Malay memang suka cakap cuy. Gue pulang dulu ya, lo hati-hati. Janganlah pakai lo gue, nggak pantas kak. Pakai aku kamu aja. Kak kan kalau orang Malaysia pasti nyamannya pakai aku kamu kak. Ya ke? Oke, itu tadi ada POV ketika teman Indonesia membenarkan aksen atau penyebutan kata-kata Indonesia dalam pergaulan. Ada beberapa kata yang dikoreksi ya teman-teman karena mungkin terdengar kurang pas atau udah nggak kekinian lagi gitu kata si anak muda Indonesianya teman-teman. Ada 385 komentarnya ya kak ya. Lo gue jangankan orang luar yang pakai orang daerah kalau nggak biasa jadi terdengar aneh. Ya benar tuh. Jadi di Javu conversation gue sama teman-teman Malay gue pas exchange di Malaysia ya. Lucu banget ya, emang denger mereka nyoba nyesuaiin ngomong bahasa Indonesia ke gue. Mereka juga gitu kali ya kalau denger gue nyoba ngomong ala-ala Melayu begitu. Nah, begitu juga sebaliknya. Mungkin ketika kita mencoba untuk menggunakan bahasa Melayu agak terdengar aneh di telinga mereka ya. Tuh, gue lu cuman ada di Jakarta. Perasaan sih gemoy bener padahal pengucapan bahasa slangnya yang bener. Iya Mbak Lala. Kita lihat video apa lagi nih? Bahasa Indonesia dah jadi bahasa rasmi ke-10 UNESCO. Bayangkan, dengan pengiktirafan ini, maka bahasa Indonesia akan menjadi sangat terkenal. Dan saya yakin, akan lebih banyak kelas belajar bahasa Indonesia akan dibuka di seluruh dunia. Selepas pengiktirafan UNESCO, saya juga berani jamin satu persatu pertubuhan besar dunia akan turut mengiktiraf bahasa Indonesia sebagai bahasa rasmi. Dan jangan terkejut kalau bahasa utama ASEAN nanti pun akan jadi bahasa Indonesia. Pada waktu itu, bahasa Melayu kita tak akan lagi dilihat dan perjuangan untuk mengangkat bahasa kebangsaan sebagai bahasa dunia tidak lagi akan berjaya. Sepatutnya kita teruskan usaha mantan Perdana Menteri kita dulu, Datuk Seri Ismail Sabri, yang nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN. Walaupun susah nak dibuat di peringkat ASEAN, boleh saja buat di peringkat lain. Namun malangnya, disebabkan kerajaan dan rakyat kita yang sangat tak patriotik ini, maka kita terus dalam kerugian yang amat. Ada satu perkara saya nak maklumkan pada kerajaan. Usaha kita nak memartabatkan kembali bahasa kebangsaan tidak akan lagi berjaya, terutamanya dalam era globalisasi ini, kerana sepatutnya pemerkasaan bahasa kebangsaan telah dibuat sejak 66 tahun dulu. Namun disebabkan Perdana Menteri pertama Tunku seorang yang berjiwa Inggeris dan tidak ada kemampuan mentadbir, maka 66 tahun kita sengsara dengan identiti negara bangsa. Bahasa Indonesia pula dah lama dijadikan bahasa kebangsaan dan digunakan secara menyeluruh di negara mereka sejak sebelum kita dapat kemerdekaan lagi.
Syabas Indonesia. Anda beruntung mempunyai seorang pemimpin dan kerajaan yang hebat dan luar biasa. Oke, teman-teman, ini pendapat dari salah satu kreator Malaysia sendiri yang bilang katanya, ya beruntunglah Indonesia punya pemimpin yang memang dari dulu sudah menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan. Jadi di Indonesia hanya menggunakan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Nah, si kreator ini bilang bagaimana Malaysia bisa untuk setara dengan Indonesia menjadikan bahasa Melayu Malaysia bahasa yang diresmikan atau menjadi salah satu bahasa dunia oleh UNESCO. Kenapa dia bilang begitu ya teman-teman? Karena memang sejak zaman dulu mereka tidak memulai hal itu dari zaman Perdana Menterinya dulu tuh adalah jajahan Inggris gitu teman-teman. Jadi masih terpengaruh dengan budaya-budaya Inggris gitu ya. Jadi sangat sulit untuk memulai dari sekarang. Sementara Indonesia aja memulai untuk menggunakan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia itu sejak zaman dulu, sejak diresmikannya, dideklarasikannya Sumpah Pemuda tuh. Bahkan ada ya teman-teman ya sumpah yang menyatakan bahasa satu bahasa Indonesia. Itulah Indonesia ya teman-teman. Wajar kalau misalnya Indonesia bahasanya disenangin sama anak-anak muda di Malaysia dan juga udah diresmikan oleh UNESCO menjadi salah satu bahasa resmi dunia. Waduh, ini kita lihat komentarnya nih. Ada 5.841 komentarnya itu. Bahasa Melayu itu bahasa daerah di Indonesia. Bahasa Melayu itu bahasa daerah di Malaysia, bener-bener ya tuh ya. Bahasa Indonesia lebih mudah dipelajari, semoga bisa menjadi bahasa internasional ya. Tuh. Bahasa Melayu ialah bahasa daerah di Indonesia. Ya benar, di beberapa daerah menggunakan bahasa Melayu masih ya, tapi untuk bahasa komunikasi antar provinsinya tetap menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kalau misalnya mereka di daerah atau di provinsi masing-masing tetap menggunakan bahasa daerahnya atau bahasa Melayu dia tuh. Kita lihat ya, jangan sedih dan kecewa, kita orang Melayu harus bangga bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu. Kita lihat ada 101 balasannya. Apakah setuju kalau bahasa Indonesia ini berasal dari bahasa Melayu? Ini ada jawabannya ya teman-temannya tuh. Bahasa Indonesia bahasa persatuan, paham, bahkan bahasa Melayu bahasa daerah. Oke nih. Kita lihat bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan bangsa Indonesia. Kalau bahasa Melayu adalah bahasa suku atau daerah. Bener, tapi Melayu asalnya dari daerah Indonesia. Tuh, don't claim. Tuh, kita lihat nih. Lagian si mobil kereta agak lain. Bahasa Melayu mah bahasa daerah di Indonesia, penuturnya juga dikit. Tuh, ada beberapa provinsi yang masih menggunakan bahasa Melayu ya teman-teman ya tuh. Hasil kerja cerdas Pak Jokowi, alhamdulillah. Tuh, kita lihat lagi ke bawahnya ya. Orang Malaysia itu bicara bahasa Melayu dicampur bahasa Inggris. Kenapa bisa begitu ya? Lewat DVD saya. Nah, itu karena masih terpengaruh sama zaman dulu, ke British-Britishan gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini ada persamaan atau perbedaan bahasa Indonesia dan Melayu. Kita lihat nih. Indonesian, Malaysian. Makan. Yuk, jom. Putar-putar. Pusing-pusing. Kasih pusing, Mas. Diam. Sejuk. Kamu jelek. Kamu kodok, mobil, kereta, toilet, tandas, pesawat terbang.